Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Nah, hari ini adalah hari Senin. Akidah kita adalah mengenal sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, teman-teman. Ada 10 yang kemarin kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Siapa sih sahabat-sahabat tersebut agar kita bisa meneladani mereka, teman-teman. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Ada 4 keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Yang pertama adalah sahabat yang bergelar As-Siddiq karena membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sahabat yang terbaik yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sahabat yang memiliki keteguhan iman dan paling semangat dalam beramal. Nah, teman-teman, ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, Rasulullah bertanya, siapa yang sudah salat duha? Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Itu selalu Abu Bakar sudah melaksanakan semuanya, teman-teman. Siapa yang sudah sedekah? Abu Bakar sudah. Siapa yang semalam sholat tahajud? Abu Bakar sudah. Jadi Abu Bakar itu sholatnya, beramalnya, ibadahnya, sedekahnya itu paling luar biasa dibanding sahabat yang lain. Dan yang keempat adalah sahabat yang dipanggil dari semua pintu surga, Masya Allah, dan terpuji di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Taubah ayat 40. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, merupakan Khulafaur Rasyidin juga. Nah, ada 4 keistimewaan Umar, teman-teman. Yang pertama, Umar adalah sahabat yang bergelar Al-Faruq, artinya pembela antara hak dan batil, teman-teman. Yang kedua, sahabat yang tegas dalam menegakkan agama dan setan lari darinya. Setan saja takut, teman-teman, sama Umar. Yang ketiga, sahabat yang membuat Islam menjadi mulia dan tersebar dari timur ke barat. Karena apa? Karena kekuatannya Umar yang Allah berikan pada Umar. Dan yang keempat, Umar adalah sahabat yang berhasil mengalahkan kezaliman imperium penguasa bumi. Masya Allah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman adalah sahabat yang bergelar Dzunurain atau pemilik 2 cahaya. Kedua, sahabat yang pemalu dan malaikat pun malu pada Utsman. Yang ketiga, sahabat yang bersedekah dengan nilai ratusan juta, Masya Allah. Yang keempat, sahabat yang menjadi miliarder tetapi hidupnya sederhana, teman-teman. Luar biasa ya, teman-teman ya. Ali bin Abu Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin yang terakhir atau yang keempat. Ali bin Abu Thalib juga merupakan mantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan Ali diantaranya adalah yang pertama, Ali merupakan sahabat yang bergelar Babul Ilmi atau pintu ilmu. Yang kedua, sahabat mulia, menjadi satria yang dicintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah sahabat yang awal masuk Islam dari golongan anak-anak, teman-teman. Masya Allah. Dan yang keempat adalah sahabat yang dibesarkan di rumah kenabian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga. Yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah. Talha adalah sahabat baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita, teman-teman, kita juga memiliki sahabat yang baik dan dijuluki juga dengan Elang Uhud, yaitu ketika perang Uhud. Yang kedua adalah sahabat yang dipaksa keluarganya untuk kembali kafir, tapi Talha tetap berteguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga,
Talha adalah sahabat yang bersama Abu Bakar diikat dan dipukul oleh orang-orang kafir. Tapi Talha tetap teguh teman-teman, tetap beragama Islam. Yang keempat, Talha merupakan sahabat yang memiliki banyak luka dan jari-jarinya terputus karena melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Talha. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dijuluki pembela setia, yaitu hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Zubair merupakan sahabat yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Yang kedua, Zubair adalah sahabat yang selalu menghadapi musuh yang sulit dalam perang. Yang ketiga, Zubair adalah sahabat yang bernilai 1000 prajurit saat melawan Romawi. Padahal Zubair itu hanya satu orang teman-teman, tapi sebanding dengan 1000 prajurit kekuatannya, Masya Allah. Yang keempat, Zubair bin Awam adalah sahabat yang membantu pasukan muslim menaklukkan benteng Babilonia. Masya Allah, luar biasa ya sayang Zubair ya nak ya. Yang keenam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, merupakan panglima perang Qadisiyah. Keistimewaan Sa'ad diantaranya, Sa'ad merupakan sahabat yang pertama melemparkan anak panah di jalan Allah. Yang kedua, Sa'ad adalah sahabat yang ahli dalam menggunakan panah. Yang ketiga, Sa'ad adalah sahabat yang menjadi panglima tertinggi dalam melawan Persia. Dan yang keempat, Sa'ad merupakan sahabat yang diuji oleh ibunya untuk kembali kafir. Bagaimana teman-teman? Sa'ad sangat sedih karena ibunya meminta Sa'ad untuk kembali kafir. Tapi Sa'ad bisa melawan perasaannya ya teman-teman ya. Karena itu merupakan perjuangan terberat. Yang kedelapan adalah Sa'id bin Zaid. Teman-teman, Sa'id terlahir karena ayahnya sudah bertauhid kepada Allah. Sa'id juga merupakan sahabat yang sering ikut serta berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Sa'id merupakan sahabat yang turun melawan Romawi dalam pembebasan Syam. Yang ketiga adalah sahabat yang memiliki doa mustajab teman-teman dan menolak menjadi gubernur Syam. Padahal Sa'id merupakan sahabat yang membela untuk membebaskan Syam. Dan yang keempat, Sa'id bin Zaid adalah sahabat yang memiliki ayah bertauhid saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi nabi. Masya Allah. Yang kesembilan adalah Abdurrahman bin Auf, Ablung, orang yang terkaya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling dermawan dan hartanya diberkahi Allah teman-teman. Jadi melimpah banyak berkah, Masya Allah. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang rela hijrah meninggalkan seluruh hartanya teman-teman. Nah, keistimewaan Abdurrahman bin Auf yang ketiga adalah sahabat yang sebagian hartanya untuk ummahatul mukminin. Bahkan teman-teman, hartanya Abdurrahman bin Auf masih ada sampai sekarang teman-teman. Yang ketiga adalah sahabat yang memiliki banyak luka dan pincang teman-teman, jalannya pincang seperti itu ya, dalam melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mereka sangat menyayangi Rasulullah sayang. Jadi mereka tuh melindungi Rasulullah agar Rasulullah tidak terluka. Seperti itu ya. Dan yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu panglima perang Yarmuk. Keistimewaan Abu Ubaidah adalah sahabat yang bergerak sumber kepercayaan umat. Yang kedua adalah sahabat yang menjadi panglima tertinggi dalam melawan Romawi. Yang ketiga adalah sahabat yang memimpin Baitul Mal atau administrasi negara teman-teman. Dan yang terakhir adalah sahabat yang kehilangan giginya karena menyelamatkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi teman-teman 10 sahabat Nabi yang amalnya, ibadahnya, juga perbuatannya semuanya fokus untuk mencari surga. Akhirnya mereka semua mendapatkan surga karena perjuangan mereka yang begitu besar teman-teman, karena pengorbanan mereka yang begitu besar. Nah, dan mereka juga beramal yang begitu besar, Masya Allah. Jadi semoga kita sudah mengenal sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menjadikan kita bersemangat untuk melakukan amal kebaikan ya teman-teman ya. Membuat kita makin sayang sama Umi Abi, bersikap yang baik sama Umi Abi di rumah, dan juga sayang teman-teman, sayang adik, sayang kakak ya teman-teman ya. Agar semuanya teman-teman di rumah, keluarganya, dan teman-temannya juga masuk ke dalam surga. Amin. Oke, sudah cukup teman-teman. Ustazah pamit ya. Ustazah mengucapkan jazakumullahu khairan.